Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat. Saya semester 5, Keuangan B. Kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Maka dari itu, saya ingin mengambil tema peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Sebelum mengetahui apa saja peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri secara langsung yang dapat merugikan perekonomian sebuah negara. Jadi, unsur perbuatan dalam korupsi meliputi dua aspek. Yang pertama itu ada aspek memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kedudukannya. Dan yang kedua aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebab korupsi adalah ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, serta rendahnya sumber daya manusia dan struktur ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu atau manusia dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, mulai dari tim pemberantasan korupsi pada tahun 1976 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur utama pemberantasan korupsi itu ada 3. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Yang kedua ada penindakan. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif. Yang ketiga ada peran serta masyarakat. Adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada peranan mahasiswa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI pada tahun 1945, dan lahirnya Orde Baru pada tahun 1996, serta Reformasi tahun 1998. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik mereka yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir yang kritis, dan keberanian untuk mengatakan kebenaran. Dengan kompetensi ini yang mereka miliki, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Yang ketiga, ada keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Kondisi yang membuat bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini.
Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil, serta berpihak pada masyarakat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya ada peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama ada moralitas. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga lebih memiliki moral, rasa peduli, dan rasa tanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Yang kedua ada identifikasi korupsi. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenal standar-standar mengidentifikasi serta menganalisis korupsi dari segi finansial maupun hukum. Dengan kemampuan ini, mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga ada pelaporan. Seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi adanya tindakan korupsi oleh suatu entitas cenderung berhasil melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemerintahan karena mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengar oleh pemerintah dan mampu menekan pemerintah. Selanjutnya, generasi masa depan. Tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan bahkan dihapuskan karena adanya kesadaran dalam diri mahasiswa untuk turut memajukan negara dengan tidak melakukan korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi yaitu ada 4. Yang pertama di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi antara korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Atau apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Yang kedua ada di lingkungan kampus. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi serta prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat sekitar. Dalam gerakan anti korupsi di masyarakat, dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar mereka. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakatnya adalah apakah kantor-kantor pemerintahan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya, seperti pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan. Adakah biaya yang diperlukan untuk perbuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai, misalnya kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, serta rambu-rambu penyeberangan jalan dan lain sebagainya. Yang keempat dan yang terakhir, di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya
dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Nah, dari pemaparan saya tadi, kita dapat mengambil kesimpulan gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah, peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan. Mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama di lingkungan keluarga, dan yang kedua di lingkungan kampus, yang ketiga di lingkungan masyarakat sekitar, serta yang keempat di tingkat lokal maupun nasional. Demikian pemaparan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.